Yang lebih seremnya adalah penyelidikan awal tuh menunjukkan kalau misalnya ada lebih dari 1.600 orang pria yang masuk ke dalam perangkap Sister Hong ini. Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi, di video aku kali ini aku akan berbagi cerita ke kalian semua tentang salah satu kasus yang lagi viral dan rame banget belakangan ini di seluruh dunia, yaitu kasusnya Sister Hong. Kalian mungkin udah gak asing lagi sama kasus ini. Kasus ini tuh viral dan rame kemana-mana karena Sister Hong ini tuh berhasil nipu banyak banget pria. Bukan cuma 10, 20, atau bahkan 100, tapi sampai 1.600 orang. Kalian bayangin, itu tuh banyak banget. Penasaran sama bagaimana kronologi sebenarnya di balik kasus ini? So, tonton video ini sampai selesai karena aku akan jelasin secara lengkap kronologinya. Kronologi kasus Sister Hong. Jadi, kasus ini tuh pertama kali muncul ke publik pada awal Juli tahun 2025. Setelah polisi Nanjing di Tiongkok itu tuh menerima laporan dari seorang warga soal adanya penyebaran video pribadi tanpa izin di situs berbayar. Nah, laporan ini itu tuh memicu penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian distrik Jiangning. Dan setelah ditelusuri, pelaku utamanya tuh ternyata adalah seorang pria berumur 38 tahun dengan nama Jiao. Yang bikin publik itu tuh kaget dan shock banget adalah karena Jiao ini tuh dikenal sebagai sosok Sister Hong di media sosial. Sosok perempuan yang aktif, ramah, dan stylish di internet. Tapi, siapa sangka kalau itu semua tuh ternyata cuma ilusi? Karena selama bertahun-tahun, Jiao lah sosok asli di balik akun Sister Hong ini. Dia itu tuh menyamar menjadi perempuan dengan modal memakai make up, memakai wig, memakai baju wanita juga. Tak hanya itu, dia juga bahkan menggunakan pengubah suara digital agar suaranya tuh terlihat seperti perempuan. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah Jiao ini tuh bahkan sampai bikin identitas palsu supaya bisa berinteraksi secara online dengan para pria. Jiao atau Sister Hong ini itu tuh mengaku sebagai seorang janda dan memunculkan pesona penyayang serta feminim di media sosial. Jiao ini itu tuh mendapatkan kepercayaan dari para korban-korbannya melalui akun-akun palsu. Nah, Jiao ini awalnya berinteraksi dengan para korbannya melalui pesan singkat. Di sana, dia itu tuh membuat para korbannya nyaman dengan cara menunjukkan pesona bahwa dia itu tuh sosok yang penyayang dan feminim. Alhasil, banyak banget pria yang akhirnya tertarik sama Sister Hong ini. Nah, setelah hubungan virtual itu tuh terbentuk, Sister Hong atau Jiao ini tuh lalu mulai mengundang para korbannya ke apartemen. Dan banyak banget para korbannya yang langsung setuju untuk datang ke apartemen tanpa merasa curiga sama sekali. Korban-korbannya sendiri itu tuh berasal dari berbagai latar, ada yang merupakan seorang mahasiswa, ada yang merupakan seorang pekerja, ada juga yang merupakan pelatih kebugaran, bahkan sampai ada warga asing. Nah, Jiao sendiri itu tuh tidak pernah meminta uang tunai kepada para korbannya, ia tuh malah meminta untuk dibawakan oleh-oleh kecil. Nah, oleh-oleh kecilnya itu tuh bermacam-macam. Beberapa dari korbannya ada yang datang ke apartemennya sambil membawa susu, buah, atau bahkan minyak goreng. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa banyak banget pria yang tertarik untuk datang ke apartemen Sister Hong ini. Karena Sister Hong ini tuh nggak minta uang ya. Tapi, yang para korbannya itu tuh nggak tahu, di apartemen tersebut, Sister Hong tuh merekam semua aktivitas mereka secara diam-diam menggunakan kamera tersembunyi. Video tak senonoh yang terekam tersebut kemudian dibagikan di grup online tertutup dengan biaya langganan itu tuh mencapai 150 yuan atau kalau dirupiahkan tuh sampai 300.000. Yang bikin tragis adalah sebagian besar mereka itu tuh nggak tahu kalau mereka tuh jadi korban. Beberapa dari mereka itu tuh baru sadar setelah wajah dan tubuh mereka ini tuh muncul di internet. Karena hal ini, nggak cuma privasi para korbannya aja yang rusak, tapi juga kesehatan mental dan reputasi mereka tuh ikut hancur.
Beberapa dari korbannya itu tuh bahkan sampai menghapus akun, ada juga yang mengalami trauma berat, bahkan sampai pindah kota. Sampai sini kalian tuh pasti bertanya-tanya, apakah korbannya itu tuh nggak ada yang ngeh atau sadar kalau misalnya Sister Hong ini tuh laki-laki? Padahal, kalau misalnya kita lihat foto yang bertebaran di internet, jelas sekali kalau misalnya perawakan Sister Hong ini tuh laki-laki, ya kan? Nah, ternyata beberapa dari korbannya ada yang sadar kalau misalnya Sister Hong ini tuh laki-laki, tapi mereka tuh tetap memilih untuk melanjutkan hal tersebut. Kebayang gak sih? Kok mereka mau ya? Nah, kasus ini itu tuh bukan cuma viral di negara asalnya Tiongkok, tapi juga bahkan sampai ke seluruh dunia. Kasus Sister Hong ini itu tuh ramai di media sosial, dibahas di forum, bahkan sampai dijadikan meme. Tagar Sister Hong itu tuh sempat trending di Weibo dengan penayangan lebih dari 200 juta. Bayangin kasus ini tuh viral itu di negara asalnya, guys. Beberapa korban Sister Hong itu tuh bahkan sampai ikut terkenal. Salah satu contohnya tuh adalah pelatih kebugaran dengan nama akun Ciang yang memilih untuk menghapus akun setelah terkenal dan pindah kota. Karena kasus ini tuh viral dan rame banget, beberapa orang tuh bahkan nemuin orang-orang yang mereka kenal ada di salah satu video tersebut. Ada yang nemuin suaminya, ada yang nemuin pacarnya, bahkan seorang wanita tuh sampai memutuskan pertunangannya karena menemukan tunangannya tuh ada di salah satu video tersebut. Dan pas aku lihat, foto tunangannya tuh cantik banget, guys. Aku nggak habis pikir aja sama cowoknya, kok bisa-bisanya malah tertarik sama Sister Hong. Hal lain yang bikin kasus ini tuh viral adalah karena beberapa dari korbannya itu tuh memiliki wajah yang tergolong cukup tampan. Hal ini itu tuh bikin netizen tuh gemes dan nggak habis pikir kok bisa-bisanya mereka itu tuh mau sama modelan Sister Hong. Yang lebih seremnya adalah penyelidikan awal tuh menunjukkan kalau misalnya ada lebih dari 1.600 orang pria yang masuk ke dalam perangkap Sister Hong ini. Kalian bayangin, 1.600 orang. Itu kalau dikumpulin dalam satu ruangan aja tuh gak muat. Terus, laporan tuh menyebut kalau misalnya beberapa korban tuh bahkan tertular oleh penyakit seksual. Sampai muncul dugaan penularan HIV dari kasus ini. Hal ini tuh masuk akal mengingat banyaknya jumlah para korban. Kalau misalnya ada satu orang aja yang terinfeksi oleh HIV, udah deh, kena semua. Karena hal ini, pemerintah Nanjing tuh bahkan sampai membuka layanan konseling dan tes kesehatan gratis. Namun, sampai saat ini memang belum ada konfirmasi resmi soal penularan HIV ini. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli tahun 2025 kemarin, polisi tuh berhasil menangkap Jiao atau Sister Hong ini. Dan barulah pada tanggal 6 Juli tahun 2025, polisi Nanjing tuh mengumumkan secara resmi kalau misalnya pelaku itu tuh sudah tertangkap dan sedang diselidiki lebih lanjut atas dugaan penyebaran materi tak senonoh dan pelanggaran serius terhadap privasi. Dikatakan bahwa proses hukum itu masih berlangsung dan diperkirakan juga kalau hukuman untuk kasus ini tuh bisa berupa penjara bertahun-tahun atau bahkan sampai hukuman mati. Sampai saat ini memang belum ada sidang terbuka atau vonis hukum yang diumumkan. Jadi, sampai saat ini publik tuh masih menunggu soal akhir resmi dari kasus ini. Oke, jadi itu dia tadi kasus tentang Sister Hong. Gimana menurut kalian kasus ini? Aku sendiri tuh pas bacanya tuh shock dan kaget banget. Kalau kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan kasus-kasus serupa. Tulis juga di kolom komentar kasus mana lagi yang harus kita bahas ke depannya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.